Halo teman ikan, selamat datang di channel kita Fish Are Friend. Jangan lupa Subscribe like, share, and blog. jangan blog, komen dong, oke? Oke, saya Ali. Saya Wawan. Stay tune. Halo teman ikan, selamat datang kembali di YouTube kita Fish Are Friend Channel. Video yang tidak hanya memperlihatkan indahnya alam bawah laut, tetapi juga bisa mengedukasi kita. Selamat menyaksikan. Selalu terapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak aman minimal 1 meter. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ingat, badai pasti berlalu. Jadi, tetap semangat ya. Oke, kembali lagi ke topik video kita. Kali ini kita akan membahas tentang penyu. Penyu adalah termasuk reptil. Layaknya kura-kura, penyu juga punya cangkang yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator lain. Cuma bedanya, kura-kura bisa masuk ke cangkang, sedangkan penyu nggak bisa, teman ikan. Diketahui ada 7 jenis penyu ini, teman ikan, yaitu adalah penyu hijau atau green sea turtle, loggerhead, Kemps ridley, olive ridley, hawksbill, flatback, dan leatherback. Dan di Indonesia sendiri, jenis turtle yang sering kita jumpai ada 3 jenis, yaitu penyu hijau, hawksbill, dan leatherback atau penyu belimbing, teman ikan. Dan di antara 7 jenis penyu yang saya sudah sebutkan tadi, teman ikan pasti penasaran jenis mana yang terbesar dan terkecil. Daripada penasaran, simak baik-baik ya, dan jangan di skip biar nggak miss informasinya. Jangan lupa kalian harus subscribe Fish Are Friends Channel. Oke, Fish Are Friends Channel. Ini Pak Ali dan juga Pak Wawan. Subscribe terus, poin di share. Sultan apa? Sultan ikan. Sultan laut, Sultan diving. Ini dia berdua nih, mantap. Jenis penyu yang terbesar adalah leatherback atau penyu belimbing. Ukuran cangkangnya saja bisa sampai 2 meter dan beratnya mencapai 900 kg. Dan jenis penyu terkecil adalah olive ridley atau penyu lekang. Beratnya hanya 50 kg, teman ikan. Di ketujuh jenis penyu tadi, mereka mempunyai usia maksimal yang berbeda-beda. Diketahui yang paling pendek usianya adalah jenis hawksbill. Jenis ini bisa hidup sampai 30 hingga 50 tahun. Sedangkan yang paling panjang usianya adalah jenis turtle hijau. Umur mereka bisa mencapai 80 tahun. Penyu banyak menghabiskan waktunya di air. Mereka mempunyai sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang membuat penyu bisa berenang. Mereka akan sesekali ke permukaan untuk bernafas, dan penyu akan ke pantai hanya pada masa bertelur. Penyu bisa menahan nafas selama di dalam air sampai beberapa jam, tergantung seberapa banyak mereka berenang. Contohnya, kalau malam karena mereka tidur, jadi bisa tahan nafas sampai 7 jam. Tapi untuk rutinitas hari-hari, mereka bisa menahan nafas 45 menit sampai 1 jam saja sebelum ke permukaan mengambil nafas. Pada musim kawin, penyu betina bisa kawin dengan beberapa penyu jantan dan menyimpan sperma mereka hingga beberapa bulan. Penyu jantan akan menjadi agresif waktu itu karena berebut untuk kawin. Tak jarang pula mereka berkelahi untuk mendapatkan si betina.
Siklus bertelur penyu adalah beragam, dari 2 hingga 8 tahun sekali. Sekalinya bertelur, penyu bisa menghasilkan ratusan butir telur, tapi hanya beberapa saja yang bisa menetas dan bertahan hidup. Ketika penyu bertelur, bisa diprediksi juga nanti banyakan mana, apakah jantan atau betina yang akan menetas dengan melihat suhu. Kalau suhunya hangat, telur akan menetas betina, dan kalau suhunya dingin, telur akan menetas jantan. Tapi sayangnya, ulah manusia yang tak bertanggung jawab juga yang membuat populasi penyu berkurang. Di beberapa tempat di Indonesia, telur penyu diperdagangkan secara bebas. Sangat disayangkan ya, teman ikan. Tukik adalah sebutan untuk bayi penyu yang baru lahir. Mereka mempunyai pemangsa alaminya, seperti kepiting, burung, dan tikus ketika di pantai, serta ikan-ikan besar begitu tukik tersebut kembali ke laut. Penyu termasuk salah satu reptil tertua dibanding ular atau buaya. Menurut data ilmuwan, penyu sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu atau seusia dengan dinosaurus. Teman ikan juga pasti ada pertanyaan, mereka makan apa ya? Jadi, dari 7 jenis penyu, masing-masing punya favorit makanannya tersendiri. Ada yang suka makan ubur-ubur, udang, kepiting, karang lembut, karang keras, dan alci. Tapi, garis besarnya, mereka makan apa saja yang ada di depannya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, mereka makan plastik dan putung rokok. Menurut majalah People, ada fakta mengejutkan bahwa perokok menghasilkan 4,5 triliun putung rokok dan mengotori lautan setiap tahunnya. Dan konservasi laut sudah mengumpulkan lebih dari 60 juta putung rokok di pantai sejak tahun 1986. Bayangkan guys, betapa bahayanya putung rokok untuk ekosistem laut. Sangat disayangkan memang, karena mereka nggak tahu kalau plastik akan menyumbat pencernaan dan lambat laun akan membuat penyu itu mati. Sekali lagi, dari fakta ini kembali kita mengingatkan kepada teman ikan semuanya akan bahayanya sampah plastik. Jadi marilah kita bijak dalam menggunakannya. Tapi, untungnya, penyu adalah hewan yang dilindungi. Walaupun di beberapa tempat bahkan di Indonesia sendiri, mereka masih diburu untuk disantap dagingnya dan cangkangnya dijadikan souvenir. Saran dari kita untuk membantu agar populasi penyu bisa bertahan lama hingga anak cucu kita nanti adalah untuk tidak mengoleksi atau membeli souvenir dari cangkang penyu itu sendiri. Pemirsa, mari kita semua saling mendukung dan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Karena apa? Sampah plastik memerlukan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai dengan sempurna. Apalagi kalau sampah plastik yang di laut. Sebelum terurai dengan sempurna, plastik akan menjadi mikroplastik yang nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan yang kita makan. Jadi, mari kita bijaksana dalam menggunakan plastik. Sekian ulasan fakta tentang penyu di episode kali ini.
Semoga bermanfaat untuk teman ikan semua. Terima kasih.